Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau ampuni dosa dan kesalahan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, dari ujung kepala sampai ujung kaki, untuk menyampaikan firman Tuhan. Berikanlah perintah-Mu untuk kami lakukan, berikan juga kemampuan untuk kami melakukan apa yang Engkau perintahkan. Hamba-Mu ini terbatas, hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, hamba yang melakukan apa yang harus hamba lakukan sebagai pelayan-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom saudara. Apa kabarnya? Ya, siap dengar firman Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman hari ini saya berikan judul Pengenalan akan Yesus. Saya akan membacakan di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Ini ayat yang akan keluar terus di dalam sepanjang bulan ini. Mari kita melihat bersama-sama, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru, amin saudara. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pada hari ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi yang percaya, tetapi juga orang Yunani yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berkata ketika ia datang, adakah dia temui iman di bumi? Bagaimana kita bisa melihat Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa saudara? Setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari zaman ke zaman, selalu ada orang-orang yang mengorbankan waktu dan tenaga mereka, yang selalu berbuat apa yang baik menurut pandangan mereka. Dengan harapan Allah akan melihat dan menerima mereka supaya diselamatkan. Kalau kita melihat di abad pertama ada satu aliran namanya Gnostik. Gnostik ini adalah aliran yang percaya bahwa tubuh itu jahat, roh itu baik. Kemudian apa yang mereka lakukan karena mereka berpikir roh itu baik, tubuh itu jahat. Kemudian mereka menyiksa tubuh mereka, melukai mereka dengan harapan itu dilihat oleh Allah bahwa mereka sungguh-sungguh membenci sesuatu yang buruk itu, yaitu tubuh itu. Dan kemudian mereka berharap agar Allah menyelamatkan mereka. Tentu pandangan Gnostik bukan pandangan Alkitab. Tetapi kita bisa melihat mereka mulai mencoba mencari jalan keselamatan melalui pikiran mereka sendiri. Mereka mulai mencari jalan keselamatan melalui tindakan mereka sendiri. Mereka pikir dengan berbuat baik mereka selamat. Mereka pikir dengan menyiksa tubuh mereka selamat. Tapi kita mau melihat bersama-sama ternyata pikiran dan tindakan mereka tidak sesuai dengan kebenaran dan hikmat Allah yang menyelamatkan, yang Alkitab nyatakan. Saudara perhatikan, Alkitab menetapkan satu syarat, hanya satu syarat, agar manusia berdosa diselamatkan. Dan syarat itu ialah apa saudara? Percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada Injil keselamatan. Apa Injil keselamatan? Ialah Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosa. Di mana kuasa salib Kristus itulah yang mengampuni dan membenarkan kita. Inilah yang Paulus coba katakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun tidak heran ada banyak orang juga yang menolak salib Kristus, yang menolak karya keselamatan Allah yang sudah direncanakannya dari sejak kekekalan. Oleh sebab itu Paulus berkata pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi
Pemberitaan akan salib adalah kekuatan Allah bagi mereka yang akan diselamatkan. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa pada hari ini, kita semua di tempat ini tidak memikirkan cara lain untuk mendapat keselamatan selain daripada apa yang Alkitab telah katakan. Karena apa? Karena kalau kita mau pikirkan cara lain untuk selamat, tidak ada, saudara. Karena memang tidak ada. Jika kita berpikir ada jalan keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya itu hikmat manusia, itu bukan hikmat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat Allah jelas mengatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengenalan akan Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Saudara, mari kita melihat lebih jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam budaya manusia, untuk kita dapat percaya kepada seseorang, kita harus mengenal orang itu. Betul, saudara? Kita nggak mungkin percaya kepada orang yang nggak kita kenal. Untuk kita bisa percaya, kita harus kenal orang itu, memahami orang itu. Saudara, Yesus Allah, tetapi Yesus juga manusia. Sebagai manusia, Yesus mengerti pentingnya pengenalan. Agar apa? Agar dapat menerima kepercayaan. Saudara, pada hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus membuat dirinya dikenal sehingga orang-orang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Kita mau kenal Yesus lebih dalam lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kemudian teringat dengan satu perikop di mana perikop itu berkata tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Saya tidak akan bacakan semua, tetapi perikop ini menyatakan satu pengenalan Yesus kepada dua orang murid. Dari awal yang tidak kenal, kemudian mereka menjadi kenal, dan kemudian mereka menjadi percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-16. Kita mengetahui kisah tentang dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, Yesus sudah bangkit dari kubur dengan tubuh kebangkitan. Kemudian Yesus menghampiri dua orang itu yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Tetapi dua orang itu ternyata tidak mengenal Yesus. Kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Lukas 24 ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Beberapa penafsir mengatakan mereka tidak mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Apa itu, saudara? Itu adalah kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka percaya Yesus, guru mereka, akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi mereka melihat satu fakta bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekecewaan, ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan membuat mereka tidak mengenal Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun lebih jauh lagi, sesuatu yang menghalangi mata mereka dijelaskan oleh Yesus ketika mereka berbincang-bincang di dalam ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh,
betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yesus katakan itu adalah kebodohan dan kelambanan hati mereka. Bukan tanpa alasan Yesus mengatakan mereka bodoh dan lamban hati. Kita bisa melihat kebodohan mereka yang pertama ialah tidak mentaati perintah Yesus. Di mana kita bisa melihat mereka tidak mentaati perintah Yesus. Di ayat yang ke-13 mereka sedang melakukan perjalanan kemana saudara? Ke Emmaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Injil mengatakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke mana? Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus bicara di sini tentang di mana dia akan menderita mati kemudian bangkit. Dan murid-murid disuruhnya menemui Yesus di Galilea. Tetapi dua murid ini enggak taat saudara. Yesus sudah bangkit, tetapi mereka bukan pergi ke Galilea, justru malah pergi kemana? Ke Emmaus. Sama seperti Yunus disuruh pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsus saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat mereka disuruh pergi ke timur, malah pergi ke barat. Kalau kita lihat peta Palestina, Emmaus itu ke barat, saudara, di barat saudara ya. Kalau peta Galilea itu ke sebelah timur, jadi disuruh ke barat malah pergi, disuruh ke timur malah pergi ke barat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka enggak mentaati perintah Yesus. Mereka enggak mencerna apa yang Yesus sudah katakan dari awal. Itulah kebodohan mereka yang pertama. Kemudian kebodohan mereka yang kedua adalah keraguan mereka. Mereka ragu akan perkataan Yesus yang berulang-ulang sudah diberitahukan. Kurang lebih setidaknya sebanyak 3 kali Yesus memberitakan di kitab Injil mengenai kematian dan kebangkitannya. Tetapi mereka belum saja percaya. Bahkan saudara, ketika Yesus sudah bangkit, malaikat memberitahu kepada mereka bahwa di dalam kubur tidak ada lagi mayat Yesus. Yesus sudah bangkit. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 dikatakan demikian. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Masih nggak ngerti-ngerti. Terlebih lagi saudara, para perempuan sudah melihat kubur Yesus dan mayatnya tidak ada di sana. Perempuan kemudian pergi memberitahukan kepada murid-murid dan murid-murid berlari melihat kubur itu sudah kosong. Bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat yang ke-22 sampai 24. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak bukti Yesus yang mati sudah bangkit. Yesus sudah beritahu jauh-jauh hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran jika kemudian Yesus berkata kepada dua murid ini, mereka bodoh dan lamban hati. Bahasa sederhananya nggak ngerti-ngerti, nggak nangkep-nangkep saudara. Nggak
paham-paham. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dari ketidakmengertian murid-murid apa yang Yesus sebetulnya mau sampaikan supaya kita paham siapa Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak mau seperti dua orang Emmaus itu, amin saudara. Kita mau mengerti Yesus, kita mau mengenal Yesus, dan hari ini kita akan melihat bersama-sama syarat pengenalan akan Yesus. Kalau kita melihat yang pertama, syarat pengenalan akan Yesus ialah mengenal Yesus sebagai juru selamat yang mati bagi kita. Mengenal Yesus sebagai juru selamat yang sudah dinubuatkan dalam firman Allah. Nubuatan yang telah digenapi oleh Yesus, di mana Yesus disalibkan dan firman Allah itu mengatakan bahwa Dia adalah juru selamat. Jadi syarat pertama untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat yang mati bagi kita sebagai sebuah penggenapan nubuatan. Kalau kita melihat kitab Alkitab kita saudara, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama berisi tentang nubuatan tentang Yesus, tentang karya keselamatannya. Tetapi perjanjian baru berbicara tentang penggenapan nubuatan itu, di mana Yesus sudah datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lukas 24 ayat yang ke-26 sampai 27. Inilah nubuatan yang harus kita percaya tentang juru selamat kita. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dimulai dari kitab-kitab Musa. 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Berbicara tentang nubuatan Yesus dan segala kitab para nabi. Berbicara tentang nubuatan Yesus dan kitab perjanjian baru. Berbicara tentang penggenapan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita percayai. Syarat pertama untuk mengenal Yesus, mengenal sebagai juru selamat yang dinubuatkan, yang sudah menggenapi nubuatan itu. Dan syarat yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 24 ayat yang ke-28 dikatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Masih Yesus berjalan dengan mereka. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Apa maksud seolah-olah? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yesus mau masuk dan bersekutu dengan mereka. Sebenarnya Yesus tidak mau berjalan terus, tetapi ia bertindak seolah-olah berjalan terus. Saudara perhatikan, Yesus baru mau masuk ketika Yesus diundang. Amin saudara. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Seolah-olah artinya Yesus ingin diundang masuk. Pertanyaannya, apakah kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam hidup kita? Murid-murid akhirnya mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Saudara, kalau kita undang orang masuk ke dalam rumah kita, siapa tuan rumahnya saudara? Kita, betul? Kita akan menyuruh tamu itu duduk, kemudian kita yang akan mempersiapkan makanan, minuman, dan kita yang akan memberikannya kepada tamu kita.
Artinya kita sebagai tuan rumah, kita yang melayani tamu kita. Betul saudara? Tetapi mari kita melihat saudara, lebih jauh daripada ini. Kalau kita sebelum sampai di situ saudara, kita akan melihat satu kebenaran, maaf tadi belum sampai di situ. Yesus tidak pernah memaksa seseorang. Jika kita mau mengenal Yesus, kita harus mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Saudara bisa perhatikan gambar ini saudara, bisa dilanjutkan. Ini adalah lukisan yang sangat terkenal. Lukisan ini Yesus berdiri di depan pintu. Kalau kita melihat lukisan ini tidak ada handle pintu di sebelah luarnya. Karena handle pintu hanya ada di dalam saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan apa? Sebagai juru selamat, dia mengetok pintu hati kita. Dia tidak memaksa masuk. Amin saudara. Yesus menghargai kehendak kita untuk menerima atau menolak dia. Tetapi saya mau katakan yang harus membuka pintu itu ialah diri kita sendiri. Kita yang harus membuka pintu kita dan membiarkan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Saya berdoa biarlah Roh Kudus pada hari ini mengetuk pintu hati kita, memampukan kita untuk kita membuka hati kita dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak memaksa masuk, dia menunggu di depan pintu, dia mengetok. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mendengar ketokan Yesus pada hari ini? Apakah kita mau membuka pintu hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama dua syarat itu. Kita mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Itu akan membawa kita kepada pengenalan yang kedua. Yaitu apa? Yaitu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 24 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Saudara. Kita kembali ke Lukas 24 ayat yang ke-30. Maaf saya tadi kelewat. Tadi saya sudah katakan, ketika kita sebagai tuan rumah, kita yang akan melayani tamu kita, betul saudara? Tetapi kita lihat ketika Yesus diundang masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, dia tidak hanya sebagai juru selamat, tetapi dia juga sebagai Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang ke-30 dikatakan demikian, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara bisa menangkap pesan ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, menjadikan dia juru selamat. Tetapi ketika dia masuk ke dalam hati kita, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi tamu. Dia akan menjadikan dirinya tuan rumah atas rumah itu. Amin saudara. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan. Inilah tugas tuan rumah. Tetapi Yesus mengambil alih itu. Kemudian Yesus melayani mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai juru selamat dia tidak memaksa kita masuk ke dalam hidup kita. Dia menunggu di luar pintu dan menunggu kita membuka pintu. Tetapi ketika kita membiarkan dia masuk, dia akan menjadi Tuhan. Dia akan berkuasa atas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu di dalam Kisah Para Rasul 2
ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus artinya Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi juga kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dia gak memaksa masuk ke dalam hidup kita. Kita yang harus buka hati untuk Yesus. Tetapi ketika dia masuk, dia akan berkuasa atas kehidupan kita. Dia akan menjadi Tuhan yang akan memimpin dan mengatur kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip tulisan seorang bernama Awe Tozer. Dia mengatakan demikian. Ada bidat yang sudah menyebar luas di kalangan kaum Injili. Suatu konsep yang sudah diterima luas bahwa kita sebagai manusia bisa memilih untuk menerima Kristus hanya karena kita butuh Dia sebagai juru selamat. Dan kita berhak menunda ketaatan kita pada Dia sebagai Tuhan selama kita inginkan. Inilah ajaran sesat yang mungkin muncul di dalam gereja. Kita butuh Yesus sebagai juru selamat, tetapi untuk mentaati Yesus nanti dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Alkitab, Alkitab tidak pernah mengenal keselamatan yang terpisah dari ketaatan. Amin, saudara. Jadi jangan pernah kita menjadi istilahnya orang Kristen vampir. Orang Kristen yang mau darah Yesus yang menyelamatkan. Tetapi tidak mau hukum-hukumnya. Tidak mau mentaati perintah Yesus. Pada hari ini saudara, sudah seharusnya lah kita semua memeriksa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Apakah kita memiliki perubahan hidup, perilaku yang terus dibaharui oleh firman Allah. Alkitab berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, kita harus izinkan Yesus mengatur kehidupan kita. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah itu akan keluar dengan sendirinya ketika kita membiarkan Yesus mengatur kehidupan kita. Mari kita melihat bagaimana proses menghasilkan buah. Dan jawabannya ialah ketika kita menerima pengorbanan dan pelayanan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen gak mengerti rahasia ini. Saudara ingat perkataan Yesus di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Yesus ada di sorga, tetapi melalui Roh Kudus-Nya, Yesus ada di dalam hidup kita. Ketika kita menerima pengorbanan dan pelayanan Yesus, maka kita akan menghasilkan buah. Dan saat ini saudara, kita terus-menerus menerima pengorbanan, menerima pelayanan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama betapa pentingnya kebenaran ini. Ketika kita menerima pengorbanan Yesus, ketika kita menerima pelayanan Yesus, ini merupakan prinsip kunci menghasilkan buah.
inilah Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, saya teringat dengan kisah seorang misionaris India abad yang ke-18, namanya Sundar Singh. Ini adalah tokoh yang sangat terkenal ceritanya di kekristenan Tiongkok, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada abad ke-18, misionaris India Sundar Singh, dia pergi melakukan perjalanan masuk ke Tibet untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia bersama dengan temannya harus membawa beban rangsel yang cukup berat dan menembus salju yang begitu sangat dingin sekali, saudara. Mereka berjalan di ketinggian kurang lebih 5.000 meter di atas permukaan air. Kondisinya begitu dingin. Tetapi dia tahu, dia menangkap hatinya Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Tiongkok. Saudara, ketika mereka melakukan perjalanan berdua, tiba-tiba kemudian Sundar Singh melihat ada seorang yang terkapar di pinggir jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia melihat orang yang terkapar itu, kemudian dia melihat orang itu lebih dekat dan memeriksanya, ternyata orang itu masih hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hati dia berpikir, yang benar saja Tuhan, masa saya harus bawa orang ini, beban saya aja berat, gak mungkinlah saya bawa. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan dalam hatinya berkata, kamu mau pergi selamatkan jiwa banyak orang, ini ada satu orang di depan kamu, masa kamu gak mau selamatin? Saudara yang dikasihi Tuhan, dia berkata kepada teman yang satunya, ayo kita bawa orang ini, kita angkut berdua. Tapi teman yang satunya, kamu gila, kita bawa orang ini kita akan mati semuanya. Akhirnya temannya pergi, kalau kamu bawa sendiri. Temannya pergi mendahului Sundar Singh, saudara. Kemudian Sundar Singh dengan kekuatan yang masih ada, dia panggul orang itu, saudara. Dia bawa terus apa yang memampukan dia. Yang memampukan dia ialah pengorbanan dan pelayanan Kristus yang dia telah terima. Amin, saudara. Dia terus berjalan. Dia terus berjalan. Ketika perjalanan sudah cukup jauh, kemudian dia melihat ada seorang lagi yang terkapar di pinggir jalan. Dalam hati dia pikir, Tuhan, gimana caranya, satu aja udah berat. Masa saya harus bawa satu orang lagi? Kemudian dia mendekati orang itu. Dan ketika dilihatnya dan dia melihat lebih dekat, ternyata itu adalah temannya. Dan ketika dicek, saudara, temannya sudah meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya singkat cerita Sundar Singh selamat dengan orang yang dipikulnya itu. Ketika ada cerita ini, seseorang berkata, apa yang membuat Sundar Singh dan satu orang yang dipikulnya itu selamat. Selama perjalanan menembus dingin yang begitu sangat dingin, ternyata hangat tubuh Sundar Singh dan hangat orang yang dipikulnya saling menghangatkan satu dengan yang lain. Tetapi temannya tidak tahan dingin, akhirnya dia mati seorang diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kenapa Sundar Singh mampu melakukan hal ini. Semua karena dia telah menerima pengorbanan dan pelayanan Kristus. Amin, saudara. Yesus datang untuk memberikan nyawanya bukan untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Setiap waktu, setiap hari kita menerima pengorbanan dan pelayanan Kristus. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang akan memampukan kita untuk mengasihi dan berbuat sesuatu yang melampaui akal pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan cerita dua orang bersaudara namanya Maria dan Marta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yesus mengunjungi mereka bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani Maria dan Marta. Kalau kita melihat kisahnya,
Maria mengerti maksud kunjungan Yesus. Sehingga apa? Sehingga Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, membiarkan Yesus melayani Maria. Tetapi berbeda dengan Marta. Marta tidak mengerti maksud dan kunjungan Yesus. Sehingga apa saudara? Marta sibuk di dapur mempersiapkan makanan. Harusnya Marta mengerti, bukan mereka yang melayani Yesus. Yesus datang mau melayani mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat prinsip ini. Sebagai juru selamat, Dia tidak memaksa masuk ke dalam hati kita. Tetapi ketika kita membuka hati kita, mengizinkan Dia masuk, maka Dia akan mengatur dan melayani kita. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-41 sampai 42 dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita mau belajar dari Maria, amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan saat ini begitu banyak aturan yang kemudian bagaimana kita dibebani untuk melakukan ini dan itu agar kita menghasilkan buah. Sehingga kalau kita melihat kekristenan menjadi sesuatu yang begitu berat, karena tuntutan-tuntutan agamawi. Tetapi kalau kita perhatikan, Yesus jelas berkata, hanya satu yang perlu. Artinya apa? Tidak ada sesuatu apapun yang lain yang harus dilakukan dari yang satu ini. Hanya satu saja yang perlu yang kita lakukan untuk menghasilkan buah, yaitu duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, membiarkan Yesus mengatur dan melayani kita. Yesus akan memberikan kepada kita apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah. Dan buah itu akan keluar dengan sendirinya. Oleh sebab itu di dalam Hosea 14 ayat yang ke-8 King James ada frase kalimat seperti ini saudara. Dariku, dari Allah, buahmu ditemukan. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Yesus dan Dia akan menghasilkan buah bagi kita. Ketika kita mengetahui rahasia ini, kekristenan bukan lagi menjadi sesuatu yang dipenuhi dengan tuntutan dan peraturan yang membebani. Kekristenan menjadi enak dan ringan. Datang kepada Yesus karena Yesus berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, terakhir kita kembali kepada dua orang Emmaus. Saudara, mereka sudah mengundang Yesus masuk ke dalam hidup mereka. Kemudian ketika mereka melihat Yesus masuk, mereka juga melihat Yesus mengambil hak mereka sebagai tuan rumah. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan roti itu kepada mereka. Ketika itu mereka tahu ini Yesus. Kenapa? Ini bukan orang lain. Karena orang lain gak mungkin berani melakukan hal itu. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-murid, kepada kita. Maukah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh lambaikan tangan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak hanya sebatas pengertian, tetapi ketika kita mau menghasilkan buah,
tidak ada cara lain. Kita harus datang kepada Yesus dan biarkan Yesus mengatur kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami mengerti Yesus sebagai janji Allah, nubuatan yang telah digenapi. Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Kami biarlah mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami. Kami tidak hanya menjadikan Engkau juru selamat, tetapi Engkau juga Tuhan atas hidup kami yang mengatur kehidupan kami. Yang terpenting hari ini kami sadar Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami. Yesus tinggal di dalam hidup kami, dan biarkan kami menerima pengorbanan dan pelayanan Yesus sehingga kami boleh menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.